Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan bahas tentang listrik statis. Jadi pembahasan kita tentang listrik statis untuk siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah kelas 9 Tarbiyatul Mustafid, baik yang ada di kelas A, B, C, dan D. Kita sering mendengar istilah listrik. Yang kita bahas sekarang ini adalah tentang listrik statis. Statis itu kalau dari asal katanya artinya diam, tidak bergerak. Jadi di sini definisikan bahwa listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Ini ada percobaan yang kita lihat di sini, ada penggaris, di mana di bawahnya itu ada sobekan kertas kecil-kecil, dan sobekan kertas yang kecil-kecil itu tertarik oleh penggaris plastik. Pertanyaannya adalah mengapa penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut dapat menarik kertas-kertas kecil? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami dulu tentang atom. Apa atom itu? Setiap zat atau materi itu terdiri atas atom-atom. Jadi atom itu misalnya di sini ada zat, ada materi. Misalnya satu atom yang kita lihat dalam tayangan ini, itu keadaannya seperti ini. Jadi dia memiliki inti dan memiliki kulit-kulit. Kita lihat di sini kulitnya ini diam, sedangkan yang di kulit ini bergerak mengelilingi inti atom. Pada inti atom itu berdasarkan konsep atom dari para ahli itu mengandung proton dan neutron. Sedangkan yang bergerak keliling-keliling ini adalah elektron. Jadi dalam konsep ini dapat disimpulkan bahwa inti atom itu mengandung proton dan neutron, sedangkan yang mengelilingi atom atau di kulit atom ini itu terdapat elektron. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partikel dasar penyusun atom itu ada 3. Yang pertama adalah proton yang bermuatan positif, yang kedua adalah neutron yang tidak bermuatan atau bermuatan netral, dan yang ketiga adalah elektron yang bermuatan negatif. Kalau kita melihat zat padat, itu susunan partikelnya seperti ini. Jadi padat itu, kenapa zat itu bersifat padat? Itu karena susunan partikelnya yang berdekatan. Jadi dia sangat posisi partikel yang satu dan yang lain itu sangat dekat, rapat. Kemudian jika satu dari partikel zat padat ini diambil satu atomnya atau satu partikel yang kita ambil, kemudian kita perbesar, kita lihat dengan mikroskop elektron misalnya yang diperbesar sampai 100.000 kali, kita akan melihat seperti ini. Jadi ada proton, ini yang berwarna adalah proton, itu bermuatan positif. Kemudian yang warna biru ini adalah neutron yang bermuatan netral. Yang di luar ini adalah elektron, itu beredar menyelimuti inti. Teori atom terdiri dari partikel-partikel antara lain, yaitu proton yang bermuatan positif, elektron bermuatan negatif, neutron bermuatan nol atau netral. Proton dan neutron itu membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti elektron semakin kecil. Dan semakin jauh dari inti, energi elektron semakin kecil. Ini bisa kita ibaratkan seperti gravitasi bumi. Semakin jauh jarak benda dari bumi, maka daya tarik gravitasi juga akan semakin kecil. Jadi semakin jauh posisi elektron itu dari inti, maka energi elektronnya juga semakin kecil. Kemudian atom netral. Kapan suatu atom dikatakan netral? Itu jika jumlah proton dan jumlah elektronnya sama. Kapan suatu atom dikatakan bermuatan positif? Itu jika atom kekurangan elektron. Dan kapan suatu atom dikatakan bermuatan negatif? Itu jika atom kelebihan elektron.
Kemudian model atom, salah satu contohnya di sini misalnya atom hidrogen. Atom hidrogen memiliki nomor atom 1, itu jumlah protonnya 1 dan elektronnya 1. Jadi di sini intinya 1, elektronnya 1, jadi berputar seperti ini. Yang kedua, atom helium. Itu memiliki 2 proton, 2 elektron, dan 2 neutron. Berapa jumlah proton atom helium di atas? Ya, tadi bisa kita lihat di sini. Protonnya 2, kemudian neutronnya 2, dan elektronnya 2. Apakah helium di atas bermuatan listrik? Belum. Di sini karena jumlah proton dan elektronnya sama, dia masih bermuatan netral, ya. Belum menjadi positif atau negatif. Mengapa atom helium di atas bersifat netral? Itu jawabannya tadi sama, karena jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian di sebelahnya lagi ada atom lithium, lambangnya Li. Berapa jumlah protonnya? Ya bisa dilihat, itu ada 3. Jumlah elektronnya berapa? Ya, yang berputar itu 3. Apakah atom helium ini, lithium ini bermuatan listrik? Belum, karena dia masih bermuatan netral. Kenapa bermuatan netral? Karena kita lihat jumlah proton dan elektronnya sama. Kesimpulannya ya, suatu atom dikatakan netral itu kalau jumlah proton dan elektronnya sama. Kemudian muatan listrik. Misalnya pada muatan listrik, di sini kita akan mempelajari tentang muatan listrik pada senyawa NaCl. Itu Na itulah natrium dan Cl itulah klor. Jadi pada senyawa ini NaCl atau natrium klorida ini adalah senyawa yang kita jumpai dan kita konsumsi sehari-hari, yaitu garam dapur. Ya, rumusnya NaCl atau natrium klorida. Atom natrium itu memiliki 11 proton, ya. Sedangkan atom Cl memiliki 17 proton. Kemudian karena dia bersifat netral, berarti jumlah elektronnya 11, begitu juga klor jumlah elektronnya 11. Jika dikonfigurasi, itu elektron valensi atau elektron terakhir dari natrium itu 1, sedangkan dari klor itu 7. Yang untuk stabil, maka atom natrium melepas 1 elektronnya, dikasih kepada klor. Ya. Sedangkan klor itu butuh 1, maka dia menerima 1 elektron dari natrium. Jadi di sini ada yang menyerahkan dan ada yang menerima. Ya. Karena menyerahkan, maka natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium jadi bermuatan positif. Sehingga jadi Na plus itu menunjukkan dia bermuatan positif. Sedangkan klor itu menerima elektron yang dilepas oleh natrium. Karena dia menerima yang tadinya dia netral menerima 1 elektron, maka akan kelebihan elektron, maka klor pun bermuatan negatif atau Cl-. Yang nantinya setelah bermuatan positif, Na plus tambah Cl- akan membentuk NaCl atau garam. Ya, jadi ini garam ini kita konsumsi sehari-hari, itu adalah natrium klorida yang mayoritas banyak terdapat di laut. Kesimpulannya, kapankah suatu atom yang bermuatan netral dapat bermuatan listrik? Itu ketika atom netral itu menerima atau melepaskan elektron. Kapan dia melepaskan elektron? Jika dia kelebihan. Kelebihan elektron disebabkan pada elektron valensinya itu mungkin seperti natrium, misalnya konfigurasinya 281, dia lebih 1 untuk netral supaya elektron valensinya 8, maka untuk stabil dia melepaskan 1. Begitu juga klor, karena dia butuh 1 elektron untuk stabil, maka dia karena menerima elektron maka dia bermuatan negatif. Sehingga ketika terjadi 2 muatan, positif dan negatif, terbentuklah senyawa. Kesimpulannya, bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Jawabannya tadi jelas ya. Kalau suatu atom netral itu dia melepaskan elektron atau menerima elektron. Itu yang menyebabkan dia bermuatan listrik. Ada berapa jenis muatan listrik? Ada 2. Jadi muatan positif dan muatan negatif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom tersebut akan kurang elektron dan menjadi bermuatan listrik apa? Jadi kalau dia kehilangan elektron, maka otomatis dia akan menjadi bermuatan positif.
Tapi kalau dia menerima elektron seperti pertanyaan di bawah ini, maka dia akan bermuatan negatif. Muatan listrik pada benda. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam. Ini kondisinya ya. Jadi kalau kita punya penggaris plastik, kita gosok-gosokkan pada rambut kita, maka kemudian kita dekatkan dengan bulu ayam, maka bulu ayam itu akan tertarik oleh penggaris plastik. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Apa yang terjadi dengan penggaris plastik dan bulu ayam sehingga bulu ayam dapat tertarik oleh penggaris plastik? Ya, ini bisa dilakukan percobaan seperti ini. Ya. Jadi di muatan listrik pada seluruh benda dapat dilakukan untuk percobaan seperti ini. Ya, alat dan bahannya kaca, penggaris plastik, kain sutra, dan kain wol. Percobaan pertama ya gosok-gosokkan penggaris plastik pada kain wol. Kain wol itu adalah karena kain wol terbuat dari bulu domba. Kalau tidak ada kain wol bisa diganti dengan rambut, ya, rambut kita sendiri. Gantung penggaris plastik yang telah digosokkan dengan kain wol pada statif dengan tali. Gosok-gosokkan penggaris plastik yang lain pada kain wol. Dekatkan penggaris plastik yang tergantung dengan penggaris plastik yang dipegang tangan. Amati apa yang terjadi dengan penggaris plastik yang digantung tali. Kemudian yang kedua, gosok-gosokkan kain sutra pada batang kaca. Dekatkan kaca pada penggaris plastik yang tergantung. Amati yang terjadi dengan penggaris plastik ketika dekati kaca. Gantung kaca yang telah digosokkan dengan kain sutra pada statif dengan tali. Gosok-gosokkan kain sutra dengan batang kaca yang lain. Dekatkan kaca pada kaca yang tergantung. Amati apa yang terjadi dengan kaca yang tergantung ketika didekatkan. Jadi untuk hasil pengamatannya itu diamati saja. Plastik dan plastik, setelah plastik satu digosok dengan kain wol, plastik yang satu digosok. Ketika plastik sama plastik yang didekatkan, apa yang terjadi? Kemudian plastik digosokkan dengan kain wol, kemudian kaca digosokkan kain sutra, kemudian setelah digosokkan keduanya didekatkan, apa yang terjadi? Kemudian kaca digosokkan sutra, kaca yang lain digosokkan sutra, kemudian setelah digosok didekatkan, kemudian amati apa yang terjadi? Kesimpulannya, apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan muatan kaca? Ya, untuk menjelaskan ini bisa kita lihat nanti dalam tayangan berikutnya. Kemudian, apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan muatan kaca? Beda. Ya. Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosokkan dengan kain wol kita tetapkan menjadi muatan listrik dengan jenis apa? Ya, kalau penggaris plastik itu digosokkan dengan kain wol, itu maka penggaris plastik akan bermuatan negatif. Dan pada kaca yang telah digosok dengan kain sutra, jika ditetapkan menjadi muatan listrik apa muatan kaca? Kalau kaca itu akan bermuatan listrik positif. Untuk lebih memahaminya bisa kita lihat ini pada tayangan. Di sini ada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut atau digosokkan pada kain wol. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Yang awalnya penggaris plastik bermuatan netral, begitu juga kain wol bermuatan netral. Setelah digosok-gosokkan penggaris plastik dengan kain wol, maka yang terjadi adalah elektron pada kain wol akan pindah ke penggaris plastik. Karena elektron pindah dari kain wol ke penggaris plastik, maka penggaris plastik ini akan bermuatan negatif. Yang nantinya jika digosok-gosokkan dengan kertas yang bermuatan netral, maka dia akan tertarik. Kenapa dia tertarik? Karena kaca ini. Karena penggaris plastik ini bermuatan negatif. Kemudian percobaan yang lain, ini ada kaca dan kain sutra, ya percobaan yang kedua tadi. Jika kaca digosokkan dengan kain sutra, maka yang terjadi sebaliknya. Itu elektron pada kaca itu akan pindah ke kain sutra. Sehingga kain sutra yang tadinya bermuatan netral, maka dia akan bermuatan negatif, sedangkan kaca bermuatan positif. Jadi, ini yang terjadi. Jadi kalau yang perlu dicatat, kalau kaca digosokkan dengan kain sutra, maka kaca yang bermuatan positif, kalau kain sutra bermuatan negatif. Tapi kalau penggaris digosokkan dengan kain wol, penggaris bermuatan negatif, sedangkan kain wol bermuatan positif. Interaksi antar muatan seperti pada percobaan tadi. Jika kaca itu digosok dengan kain sutra, kemudian kaca yang lain digosok dengan kain sutra, maka mereka sama-sama bermuatan positif.
Kalau sama-sama bermuatan positif, jika didekatkan maka mereka akan saling tolak menolak. Ya. Tapi kalau kaca yang bermuatan positif, ya, ketika setelah digosok dengan kain sutra, didekatkan dengan plastik yang digosok dengan rambut, maka plastik akan bermuatan negatif. Kalau didekatkan, maka dia akan tarik menarik. Sehingga kesimpulannya dari percobaan ini, pada muatan-muatan sejenis, jika didekatkan itu akan saling tolak menolak. Sedangkan muatan-muatan yang tidak sejenis, jika didekatkan itu akan tarik menarik. Misalnya positif dengan negatif, bukan tarik menarik. Kalau negatif sama negatif karena sama, maka dia akan tolak